لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Ar-Rayyan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi dan memberkahi kita semuanya. Melanjutkan kembali pembahasan kita seputar sirah, as-siratu an-nabawiyah, sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara ringkas sebagai bentuk permulaan atau untuk para pemula yang ingin mengenal sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah lil Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya bait yang ke-35, ya, lanjutan dari bait yang ke-35 setengahnya, wa ba'da khamsina wa amin tali usriya bihi was salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufidat. Artinya wa ba'da khamsina wa amin tali, jadi setelah usia beliau sallallahu alaihi wasallam itu 51 tahun. Jadi tatkala Nabi berusia 51 tahun, usriya bihi, beliau sallallahu alaihi wasallam diisrakan, ya, diperjalankan pada malam hari, ya. Karena asra yusri itu dari sara yasri dalam bahasa Arab, artinya berjalan di waktu malam, ya. Jadi diperjalankan beliau sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Was salawatu furidat, untuk menerima kewajiban salat. Khamsan bi khamsin, 5 waktu bi khamsin, yang bernilai 50. Kama qad hufidat, ya, sebagaimana yang telah dijaga atau yang telah ada atau yang telah disebutkan di dalam sunnah yang sahihah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 51 tahun. Tepatnya pada tahun berapa terdapat perselisihan memang di kalangan para ulama ahli sejarah. Ada yang mengatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu di-Isra dan Mi'rajkan pada tahun ke-1 dari kenabian.
Ada yang mengatakan pada tahun kelima dari kenabian. Ada yang mengatakan pada tahun ke-10 dari kenabian. 3 pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Nah, pendapat yang lain mengatakan terjadi pada tahun ke-12 dari kenabian, bukan 12 Hijriah ya, 12 dari kenabian. Ada juga yang mengatakan 13 dari kenabian. Maka yang mendekati kebenaran adalah 12 atau 13 dari kenabian. Ya. Setahun atau 2 tahun setelah Khadijah radhiyallahu taala anha wafat. Terlebih Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di sini menyebutkan beliau pada saat berumur 51 tahun. Dan kita tahu bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu taala anha itu selama 1/4 abad atau 25 tahun rumah tangga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Berarti Rasul umur 50 tahun, Khadijah wafat. 51 tahun Rasul Isra Mi'raj. Berarti setahun setelah Khadijah radhiyallahu taala anha wafat, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang masyhur ya di kalangan kita ini, tidak asing peristiwa ini ya, tentang Isra dan Mi'raj. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini beliau sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ya, khamsan bi khamsin. Maksudnya salatnya hanya 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam, tapi bi khamsin. Pahalanya seperti salat 50 kali atau 50 waktu. Subhanallah. Ini termasuk ya dermawanan atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya, dan ini termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amalannya sedikit akan tetapi pahalanya besar. Ya. Puasa Arafah, sehari puasa, tapi pahalanya luar biasa, menghapuskan ya, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, hanya dengan puasa 1 hari ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Jadi amalan sedikit tapi pahala besar. Maka tidak kalah umat Nabi Muhammad ini dengan umat-umat sebelumnya. Meskipun usia yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri kabarkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit sekali dari mereka yang melampaui itu. Jadi rata-rata umur manusia atau umatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu 60 sampai 70 tahun. Ada sih yang lebih dari 70 tahun tapi umumnya segitu. Meskipun singkat ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang luar biasa dari amalan-amalan yang dilakukan. Lihat Nabi Nuh. Berapa usia Nabi Nuh alaihi salam?
dakwah beliau saja 950 tahun. 9 abad setengah. Umur umat Nabi Muhammad hanya setengah abad lebih. 50 sampai 70 tahun. Subhanallah jemaah. Maka ini patut untuk kita syukuri. Tidak lama kita hidup di dunia yang fana ini, maka hendaknya kita bersabar dan hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan setiap detik yang kita miliki atau yang telah Allah berikan kepada kita untuk menambah bekal kita di akhirat nanti. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada saat beliau berusia 51 tahun. Pada saat beliau berusia 51 tahun. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, lebih tepatnya, falamma atat lahu 51 sanatan wa tis'atu ashhurin usriya bihi. Maka tatkala beliau berusia 51 tahun lebih 9 bulan. Makanya tadi Anda katakan ada pendapat yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-12 dari kenabian. Pada tahun ke-12 dari kenabian. Karena pada saat Isra Mi'raj, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau berusia 51 tahun lebih 9 bulan. Lebih detail. 51 tahun lebih 9 bulan. Jadi hampir 52 tahun. Usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Diisrakan beliau, diperjalankan dari Mekah, tempat beliau tempat beliau tinggal, diperjalankan dengan melalui kendaraan yang bernama Buraq bersama Jibril alaihissalam. Diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kemudian di malam itu juga Rasulullah SAW dinaikkan ke atas, naik ke langit bersama Jibril dengan kendaraan Buraq ini. Yang sebelumnya ketika di Baitul Maqdis, beliau SAW sholat bersama, sholat di situ, kendaraan Buraqnya ditambatkan oleh malaikat Jibril di situ, di gagang pintu atau di sebuah tempat begitu, ditambatkan talinya. Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat di Baitul Maqdis. Setelah itu baru beliau dinaikkan ke atas. Mi'raj namanya, naik ke atas langit. Dari langit pertama, Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit pertama, maka dibukakan. Ketemulah di situ dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, minta dibukakan pintu langit kedua, ketemu dengan Nabi juga di situ. Langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian baru Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi SAW meskipun berada di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab yang menghalangi antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hijab. Hijabnya, kata Nabi, hijabuhu an-nur. Hijabnya berupa cahaya. Seandainya hijab ini dibuka, kata Nabi,
maka akan terbakar, hangus terbakarlah bumi dan seluruh isinya. Ya. Itu sekilas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika di Sidratul Muntaha itu, ya, mau naik ke Sidratul Muntaha, di saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika di Sidratul Muntaha. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat fardu yang 5 waktu itu. Jibril ini kalau menampakkan dalam bentuk aslinya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, seandainya sayap, ya, Jibril ini memiliki 600 sayap. Ya, tidak bisa dibayangkan bagaimana itu sayapnya 600. Yang penting Rasul mengabarkan memiliki 600 sayap. Seandainya sayap itu dibentangkan akan menutupi ufuk, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bait yang ke-37. Wal bai'atul ula ma'asnai ashara min ahli Thaibatin kama qad dzukira. Kemudian wal bai'atul ula, adapun bai'at yang pertama, bai'at Aqabah yang pertama, itu bai'at janji setia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada bai'at, ada janji setia kepada Nabi, setia di saat suka maupun duka, setia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, setia untuk berinfak, membantu Islam baik di saat lapang maupun di saat sempit, setia untuk selalu membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi janji setia. Kemudian setia untuk selalu taat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibaiat. Baiat Aqabah yang pertama ini ma'asnai ashar, dilakukan bersama 12 orang laki-laki min ahli Thaibah. Maksudnya Thaibah di sini adalah min ahlil Madinah An-Nabawiyah, dari penduduk kota Madinah. Ada 12 orang yang berbaiat janji setia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kalian melakukan ini, betul-betul melakukan ini, ya, dari baiat ini, betul-betul kalian taati janji setia ini, maka surga sebagai jaminan kalian. Masya Allah. Kama qad dzukira, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang membahas tentang sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Ibnu Ishaq mengatakan falamma arada Allah azza wa jalla izhara dinihi wa i'zaz nabiyhi wa injaz maw'idihi lahu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mausim alladhi laqiyahu fihi an-nafar min al-ansar fa'arada nafsahu ala qabailil arab kama kana yasna'u fi kulli mausim fa bainama huwa 'indal aqabah
laqiya rahtan minal Khazraj aradallahu bihim khaira. Jadi seperti biasa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala musim haji, kata Ibnu Ishaq, tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menampakkan agama karena perintah dakwah secara terang-terangan sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul tidak menyia-nyiakan waktu musim haji. Setiap tahun ada tuh. Tidak ingin disia-siakan oleh Nabi. Berdakwah beliau kepada orang-orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Maka dalam rangka untuk mewujudkan atau mensukseskan apa yang telah Allah janjikan berupa pertolongan kepada agamanya dan masuknya sedikit demi sedikit manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW keluar pada saat musim haji ini untuk menemui sekelompok orang dari kalangan Ansor, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka, memberikan tawaran kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka alhamdulillah di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan sekelompok orang dari Khazraj, dari suku Khazraj, dari Madinah. Aradallahu bihim khaira, Allah menginginkan kebaikan dari mereka. Yang terjadi apa? Ajabu Rasulullah SAW. Mereka menerima dakwah Nabi. Dibukakan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau menerima dakwah Nabi, mau beriman kepada Nabi yang mulia SAW. Maka setelah mereka beriman, diajari oleh Nabi, hingga akhirnya tiba saatnya mereka untuk pulang, maka pulanglah mereka. Insaraf raji'ina ila qaumihim, mereka pulang ke kampung halaman mereka, menuju kaum mereka, dan mereka mendakwai kaum mereka. Ngajak juga untuk masuk Islam. Makanya selanjutnya Ibnu Ishaq mengatakan falamma qadimul madinata ila qaumihim, tatkala mereka, ya, rombongan orang yang haji tadi dari Khazraj, dari suku Khazraj Madinah, tatkala mereka tiba di Madinah, ya, pulang dari ibadah haji, pulang dari haji, maka mereka tatkala tiba di Madinah, datang mereka menemui kaum mereka. Wa dzakaru lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah kepada kaumnya. Setelah disebutkan tentang Rasul, wa da'auhum ilal Islam. Kemudian mereka mengajak, yuk kita masuk Islam. Ini agama yang benar, dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hatta fasha fihi, sehingga tersebarlah tentang Nabi yang mulia SAW di antara mereka, orang-orang Ansar. Falam tabqa darun min duwaril Ansar illa wa fiha dzikrun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah orang-orang Ansar kecuali di dalam rumah itu disebutkan perihal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Hatta in kanal 'am al-muqbil, sehingga pada tahun depan wa fal mausima minal ansar isna asyara rajula,
falaqawhu bil aqabah wa hiya al aqabah al ula. Kemudian datanglah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam 12 orang laki-laki. Nah, terjadi baiat. Jadi jumlah orang yang dibaiat pada saat perjanjian Aqabah 12 orang. Baya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa, atas baiatnya para wanita. Jadi ada para wanita tatkala berbaiat kepada Nabi yang mulia SAW tidak bersalaman dengan Nabi, tapi dengan memegang tongkatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah menyentuh seorang wanita asing sekalipun. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atan qat." Rasulullah SAW itu tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita asing sama sekali. Tidak pernah nyentuh. Karena memang tidak boleh jemaah. Bukan mahram. Ya, ini sekaligus mengingatkan kepada kita agar hati-hati dalam masalah ini. Apalagi sengaja menyentuhkan tangan kepada orang yang bukan mahram kita, tidak boleh. Bahkan dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la an yut'ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kepala seseorang nih ditusuk dengan jarum besi, khairun lah, itu lebih baik bagi dia ketimbang atau daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi dia, bukan mahram dia, istri bukan, adik bukan, wanita ajnabiyah, wanita asing. Kata Rasul, mendingan kepala ini ditusuk dengan jarum besi daripada harus menyentuh wanita yang tidak halal. Ya, maka bagaimana dengan yang terjadi di zaman sekarang? Naudzubillah. Laki-laki, perempuan yang bukan mahram bergandengan tangan, wal iyadzubillah. Ya. Jalan ke sana kemari, berboncengan naik motor. Halalkan dulu itu anak orang, baru dibonceng. Ini sekaligus himbauan kepada para orang tua, para bapak, para ibu yang memiliki anak putri, hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagian orang tua tatkala tidak ada seorang laki-laki yang menggandeng anaknya malah bersedih sehingga dicarikan pacar, kata mereka. Tidak ada. Kalau mau pacaran nanti setelah nikah. Sebelum nikah tidak boleh. Maka tidak heran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hamil di luar nikah. Kalau itu sudah terjadi maka bingung orang tuanya. Rusak kehormatannya orang tuanya. Jelek nama keluarganya. Belum lagi anak ini tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Lu kan bapaknya, bapak secara adat, secara syariat tidak dianggap sebagai seorang bapak. Karena anak itu bukan hasil dari pernikahan yang sah. Jadi buntutnya panjang jemaah. Runtutannya, rentetannya panjang. Betul-betul dijaga anak ini. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cukup umur, segera nikahkan. Carikan
Jangan malah disuruh nyari sendiri. Ustadz ini kan sudah bukan zamannya ya jodoh-jodohan. Biarlah mereka nyari sendiri, biar bebas. Bukan begitu jemaah. Ya, anak tanggung jawab kita. Anak perempuan tidak ngerti, lemah mereka. Hanya mengandalkan perasaan. Sekilas melihat wajah tampan, langsung tertarik dia. Padahal dalam syariat kita dianjurkan untuk menikahkan anak-anak kita dengan laki-laki yang ngerti terhadap agama. Dengan laki-laki yang rajin sholatnya. Ada laki-laki yang gagah, ganteng wajahnya, kaya dia misalnya, tapi nggak pernah sholat. Jangan heran kalau rumah tangganya akan hancur. Nikahkan anak kita dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah. Maka laki-laki yang memiliki rasa takut kepada Allah, ketika menikah dengan anak Anda, ada dua kemungkinan. Kalau dia mencintainya, maka dia akan mencintai dan menyayanginya, maka dia akan memuliakannya, memuliakan anak Anda. Namun kalau dia tidak suka, misalnya dengan anak Anda setelah berjalan pernikahan itu, minimalnya dia tidak akan menyakiti anak Anda. Tidak akan berani menyakiti, zalim. Dan dia tahu, karena dia orang yang bertakwa, zalim itu adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Jadi setidaknya kalaupun belum ada rasa cinta atau tidak cinta, tapi menikah, bisa jadi dia tidak akan menyakiti anak Anda. Adakah di antara kita yang tega melihat anaknya disakiti? Tidak ada. Semua orang tua yakin sangat cinta dan sayang kepada anaknya. Maka tatkala anaknya ini menikah, mereka para orang tua ini berharap agar kasih sayang mereka tidak berhenti dengan menikahnya anaknya. Dalam artian mereka berharap agar anak ini terus mendapatkan perhatian, terus mendapatkan cinta, terus mendapatkan kasih sayang. Dulu dari bapak dan ibunya, sekarang dari suaminya. Begitu jemaah. Carikan laki-laki yang baik, yang baik agamanya, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasulnya. Bukan laki-laki yang hanya bermodal ganteng saja. Bukan laki-laki yang memiliki banyak harta. Tidak. Sebagaimana halnya seorang laki-laki mencari calon istri. Rasul menyebutkan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena ada 4 alasan. Yang pertama, li jamaliha, kata Nabi yang mulia SAW. Pertama, karena cantiknya. Jadi kenapa Anda nikahi dia? Oh, itu cantik dia. Itu di antara alasannya. Lima liha. Yang kedua, karena kekayaannya. Dia wanita kaya. Jadi dia tertarik untuk menikahinya. Sehingga dengan menikah dengan dia, maka dia kecipratan kekayaannya. Kemudian kata Nabi, wali hasabiha. Bisa jadi wanita dinikahi karena hasab, kebagusan, bagusnya nasab dia. Dari keturunan keluarga ningrat atau keturunan keluarga baik-baik, nasabnya bagus. Keturunan keluarga baik-baik, bahkan dari keluarga terpandang. Kemudian yang terakhir, wanita itu dinikahi kalau bukan karena 3 sebab ini, maka pasti sebab yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Lantas mana yang kita pilih? Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik petunjuk Nabi jemaah. Tatkala anak laki-laki kita juga ketika mau menikah, tanya alasannya apa kamu menikah dengan dia? Saya cinta. Kenapa kamu cinta dengan dia? Karena dia cantik. Ingatkan. Tanyakan pada anak, apakah dia wanita yang bagus dalam agamanya?
Kalau jawabannya tidak, maka nasihati anak laki-laki ini. Kalau jawabannya iya, maka silahkan. Alasan yang keempat tadi kata Rasul, lidiniha. Dari 4 sebab ini, fadfar bidzati din taribat yadak. Kata Rasulullah SAW, pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik. Wanita yang taat. Wanita yang punya rasa takut kepada Allah. Wanita yang baik agamanya. Salat 5 waktu dia. Puasa di bulan Ramadan. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Menutup aurat dia. Ini wanita yang zatud din. Memiliki agama. Maksudnya wanita yang bagus agamanya. Berislam dengan Islam yang benar. Bukan Islam KTP jemaah. Wanita yang salihah. Taribat yadak, kata Nabi, kalau engkau menikahi seorang wanita yang bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Makanya kata orang, ya, ada yang mengatakan cantik itu akan habis dimakan usia. Nggak akan bertahan lama. Kecantikan wajah itu nggak akan bertahan lama. 10 tahun, 20 tahun, kekeriputan, kekerutan dalam wajah dan bagian tubuh yang lain kan nampak. Ya, akan berkurang ini kecantikan. Akan tetapi cantiknya hati akan selalu ada sepanjang masa. Atau ada yang mengatakan cantiknya hati akan terbawa sampai mati jemaah. Di saat muda hatinya cantik, tua hatinya cantik, Masya Allah. Menyenangkan hati laki-laki. Maka jangan pernah silau dengan kecantikan, dengan penampilan zahir, penampilan yang nampak di mata kita, kita lupa untuk melihat kepada perkara yang jauh lebih penting. Syukur-syukur ada 4 kriteria yang terkumpul dalam satu wanita, maka Masya Allah, Alhamdulillah. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya. Jadi tadi baiat yang pertama, 12 orang. Berikutnya, baiat itu tadi sudah saya katakan, ya, membaiat atas apa? Yaitu atas tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, harus mentauhidkan Allah. Tidak boleh mencuri, la nasrik wala nazni, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, wala naqtul an-nafs allati harrama illa bil haqq. Juga tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Misalkan kalau membunuh maka kisos. Tapi kalau ingin merampas harta saudaranya kemudian dengan membunuhnya, maka nyawa seorang mukmin sangat mahal. Enggak boleh. Apalagi itu saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Makanya kadang miris hati ini jemaah. Ya, berseliweran berita setiap hari terjadi pembunuhan. Hanya gara-gara uang 5.000, 10.000 berani membunuh saudaranya sama muslim. Na'udzubillah. Kata Nabi yang mulia SAW, la dhahabud dunya wa ma fiha ya ahwanu 'inda Allah. Dunia beserta isinya ini hancur, luluh lantak, itu masih jauh lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada satu nyawa seorang muslim yang melayang dengan tanpa hak. Ya, jadi Islam betul-betul sangat menjaga darah kaum muslimin. Sangat menjaga darah kaum muslimin. Kemudian bait berikutnya, wa ba'da sintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadha sabata min taybatin
fabaya'u thumma hajar Makkata yaumasnaini min syahri Safar. Kata Imam Ibn Abil Is dalam bait yang ke-38 dan 39, wa ba'da sintaini wa khamsina ata, setelah 50 tahun umur beliau, ata sab'una fil mausimi hadza sabata, maka datanglah 70 orang di musim haji ini. Fil mausim sabata, sebagaimana hal ini telah jelas, ya, telah jelas dalam buku-buku sirah disebutkan. Setahun kemudian di musim haji berikutnya, lebih banyak yang datang kepada Nabi, 70 orang. 70 orang yang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah tetap, ya, bahkan telah tetap di dalam hadis-hadis yang sahih. Sabata fil ahadis as-sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih. Min Thaibah, kedatangan mereka ini 70 orang ini dari mana? Min Thaibah, yaitu dari Madinah. Thaibah ini Madinah, dari Madinah. Fabaya'u, maka mereka berbaiat kepada siapa? Kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah disebut dengan baiat Aqabah yang kedua. Ya, terjadi baiat Aqabah yang kedua. Yang berbaiat lebih banyak, 70 orang. Summa hajar. Kemudian setelah itu terjadilah peristiwa hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya. Hajar Makkah yaumasnaini min syahri Safar. Kemudian beliau berhijrah dari Mekah, karena beliau tinggalnya di Mekah pada saat itu, yaumasnain, pada hari Senin, min syahri Safar, yaitu pada bulan Safar. Jadi Rasul berhijrah pada hari Senin. Seperti yang dulu pernah anak katakan, ya, semuanya hari Senin. Rasul lahir pada hari Senin, hijrah pun pada hari Senin. Ya, hijrah pada hari Senin beliau SAW. Terjadi pada bulan Safar. Ini sebagian pendapat. Namun ada yang mengatakan beliau hijrah bukan pada bulan Safar, tapi pada bulan Rabiul Awal. Ya, perselisihan di kalangan ahli sejarah. Yang jelas hijrah beliau terjadi pada hari Senin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, waqad kanat hijratuhu alaihi salatu wassalam fi syahri Rabi'il Awwali sanata 13 min bi'satihi alaihi salatu wassalam. Hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Rabiul Awal. Kata Imam Ibnu Katsir, bukan pada bulan Safar. Tapi kalau menurut Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi bulan Safar. Deketan Safar dengan Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya. Berdekatan, berdampingan 2 bulan ini. Kapan? Sanata 13 min bi'satihi, pada tahun ke-13 dari kenabian. Tahun ke-13 dari kenabian. Karena dulu sudah pernah Anda sampaikan, masa dakwah Rasul itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya pada tahun ke-13 beliau hijrah ke Madinah. Berarti beliau pada saat berusia
53 tahun. Ya. Karena beliau 63 tahun wafat. 10 tahun beliau dakwah di Madinah. Pas. Ya. Jadi 23 tahun, 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Kemudian lanjutannya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi beliau hijrah pada bulan Rabiul Awal tahun 13 Hijriah. Wa dzalika min yaumil Itsnain. Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan peristiwa hijrahnya Nabi itu terjadi pada hari Senin. Beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya, mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kampung halaman. Untuk selanjutnya membina masyarakat baru di Madinah karena sudah ada ya yang mengenal Islam. Islam sudah tersebar di Madinah sehingga ketika kedatangan Nabi sudah ada yang menyambut. Yang sebelumnya kemarin kita ceritakan Nabi ke Taif untuk mencari ya dukungan. Ada orang yang mau menerima dakwah beliau tapi satu pun gak ada yang mau menerima. Dan beliau bersabar. Karena memang hidayah itu tidak bisa dipaksakan jemaah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang, sekalipun itu orang yang kamu cintai. Enggak bisa. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai, mubaligh risalah, penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Thalib. Betapa besar pembelaannya terhadap Nabi yang mulia SAW. Betapa besar perlindungan yang diberikan Abu Thalib kepada Nabi yang mulia SAW. Tapi ya, meskipun Rasul berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib, tapi Allah enggak berkehendak. Sehingga Abu Thalib mati dalam keadaan masih meyakini agama atau masih berada di atas keyakinan agama Abdul Muttalib. Ya. Jadi enggak bisa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah, akan tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, tatkala kita ngajak orang, maka jangan sampai kita bertawakal pada diri kita. Ini juga penting. Karena kita pintar ngomong, misalkan pandai dalam menarik hati orang, pandai mempengaruhi orang, kita ajak dia kepada Islam, kita ajak dia kepada sunnah Nabi yang mulia SAW, gak menerima juga, maka bersabarlah. Jadi sebelum mengajak, jangan kepedean dengan kepandaian kita jemaah. Jangan kepedean dengan kepiawaian kita dalam berkata-kata. Tapi dasarkan semuanya karena Allah. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita, dan alhamdulillah kalau Allah berikan kemudahan kita dalam berinteraksi dengan orang, menjelaskan kepada orang, jelaskan dengan lemah lembut apa itu sunnah, apa itu Islam, kenalkan dengan baik. Kalau menerima alhamdulillah, kalau tidak menerima maka belum hidayah. Jangan dipaksakan. Mau dipaksakan kayak apa pun, kalau Allah belum berkehendak enggak bisa. Maka kita hendaknya bersabar dan terus berusaha untuk mendakwai dia hingga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk menerima Islam atau untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sudah Islam dia, tapi amalannya belum benar, tidak sesuai dengan sunnah. Kita ajak dia, enggak mau, besok diajak lagi, begitu. Jangan malah ditinggal atau malah didoakan yang jelek lah. Itu saudara kita jemaah. Sebagaimana kita ingin masuk surga, maka saudara kita juga ingin masuk surga. Cuman dia nggak tahu jalan, tunjukkan jalannya.
Dan kalau sampai ada satu orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, kata Nabi yang mulia SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lak min humrin na'am. Ada seorang laki-laki, ada seseorang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dirimu satu saja, itu jauh lebih baik bagimu daripada hadiah onta merah. Onta merah jemaah. Onta merah itu adalah harta yang paling mahal dan berharga pada saat itu. Onta jenis bagus. Sangat berharga dan mahal. Maka beliau hijrah SAW pada hari Senin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir berikutnya, kama rawahu Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas annahu qala, bahwasanya beliau berkata, wulida nabiyyukum yaumal isnain wa kharaja min Makkah yaumal isnain wa nubbi'a yaumal isnain wa dakhala al-Madinah yaumal isnain wa tuwuffiya yaumal isnain. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi kalian itu dilahirkan pada hari Senin. Wa kharaja min Makkah yaumul isnain, keluar dari Mekah hijrah maksudnya pada hari Senin. Wa nubbi'a yaumul isnain, diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Wa dakhala al-Madinah yaumul isnain, masuk Madinah pada hari Senin. Maksudnya ketika hijrah hari Senin, berangkatnya ketika nyampe di Madinah hari Senin. Wa tuwfi yaumal isnain, beliau meninggal pada hari Senin. Ya. Jadi lahirnya pada hari Senin, keluar hijrah pada hari Senin, nyampe di Madinah pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, dan meninggal juga pada hari Senin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini ya bait ya ke-39, kita sampai pada bait ke-39, insyaallah akan kita lanjutkan pada bait yang ke-40 dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal. Waktu sudah menunjukkan pukul 6. Kita demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.